Ya kayak orang Jawa tuh orang nggak boleh nggak bersyukur gitu intinya. Masih banyak orang-orang di luar sana atau negara-negara yang ternyata nggak lebih nggak lebih baik dari Indonesia. Ada juga yang buruk gitu loh, Ra. Hatinya ternyata tulus banget, guys. Kayak dicucung itu dapat beasiswa, Ra. Ya ampun, aku tuh padahal udah kayak gini kok malah yang diterima orang itu sih gitu. Iya, pas bikin paper kan ada communication research gitu, bikin kayak skripsi tapi bareng-bareng sama satu kelompok gitu kan. Nah, bahasa Inggrisku tuh masih parah banget, Ra. Jadi nulisnya tuh grammarnya berantakan, terus bingung, orang kita nulis skripsi pakai bahasa Indonesia aja bingung kan, Ra. Apalagi tuh pakai bahasa Inggris harus yang bener-bener kalimatnya baku, harus kalimat yang bener-bener yang sempurna gitu loh. Itu paling susah menurut aku, karena aku tidak pandai menulis. Ya bayangin kita skripsi, Lara, itu susahnya. Tapi itu harus dikerjain sama bareng-bareng, jadi nggak sendirian sih, maksudnya pas topik ini aku, terus bagian ini temanku, terus apa ntar daftar pustakanya, cara bikin quotation itu loh, Ra, yang daftar pustaka, kalau bahasa Indonesia kan namanya daftar pustaka, itu kan ada aturannya sendiri kan. Nah, kalau aturannya di Malaysia pakai yang internasional. Kamu merasa kesusahan dalam grammar dan lain sebagainya. Terus bagaimana kamu bisa survive di sana? Ya, ya belajar, Ra. Beberapa jam di perpustakaan bareng sama temenku ngerjain, terus ngetik, terus ngecek lagi, baca jurnal-jurnal, ya kayak kuliah biasa, tapi kan di situ malah lebih apa ya, lebih strict gitu. Kalau presentasi ya benar-benar harus yang niat banget gitu, nggak boleh ada titip absen karena pasti kelihatan, apalagi ada sistem rewind itu. Terus ya paling sering-sering baca-baca jurnal sama kenalan sama orang-orang di situ kan yang lebih senior, jadi kan oh gini caranya, gini gitu. Jadi nambah temen, Ra, ya nanya yang nggak tahu yang mana. Dosennya juga semuanya baik-baik, Ra, alhamdulillah. Wah. Support gitu loh, walaupun kita dari luar, bukan dari orang Malaysia, tapi tetap mereka support kita. Kita kan masih anak-anak baru gitu toh. Terus ya udah, mereka baik-baik. Untung. Untungnya ya dapat lingkungan yang mensupport kita agar kita bisa lulus gitu. Iya, untung aku nggak ada C-nya, Ra, waktu itu. Aku tuh udah mikir, wah jangan-jangan ini aku ada yang nggak lulus, ini aku nggak bakal boleh pulang ke Undip nih kalau aku nggak lulus. Kalau misal ada C-nya gitu gimana? Harus ngulang atau gimana? Ngulang dan nggak boleh pulang, Ra. Tetap harus exchange lagi. Terus tetap dibayarin atau malah kita harus bayar? Nah, itu aku yang kurang tahu. Tapi pasti cuma dibilangin, kalau misal ada mata kuliah yang mengulang, harus mengulang. Nggak boleh kembali ke universitas asal. Terus aku mikir, mampus aku nggak boleh balik ke Undip, piye. Terus, ya udah, akhirnya bisa, Ra. Sudah zaman lalu itu, sudah. Akhirnya sudah melalui itu semua ya. Iya. Setelah dari situ kamu balik ke Undip, habis itu memulai lagi perkuliahan dan KKN yang waktu itu ketinggalan kan? Bener. Yang lain teman-teman tuh udah pada KKN, aku tuh masih UTS, Ra. Terus ya udah akhirnya bisa, Ra, aku balik tuh bener-bener udah, ayo ngebut bisa, yuk bisa. Kan kita sama-sama nih angkatan 2014, kamu lulus 2018 kan? Nah, maksudnya itu kan masih batas normal gitu loh, 4 tahun. Itu gimana bisa deh, kamu kan udah 6 bulan kamu di Malaysia, terus habis itu kamu balik ke Undip, kok kamu bisa sih ngejar secepat itu gitu loh? Kan itu, Ra, walaupun aku 1 semester di Malaysia, tetap nilainya bisa ditransfer. Jadi nggak ketinggalan banget. Pas itu bener-bener pelajarannya tuh sama. Ya, jadi bisa di-convert. Terus pas KKN juga, aku sambil nyambi ngerjain skripsi, Ra. Kebetulan dosenku tuh dosen senior. Aku berterima kasih banget sama Dr. Purnomo Raharjo. Asik. Semoga Ya, itu. Pak nonton ini ya, Pak. Semoga nonton ini, kalau nggak nonton juga nggak apa-apa, pokoknya terima kasih sudah membimbing saya, dan baik banget orangnya, terus jadi skripsiku sangat lancar, dan ya udah
sambil skripsian, sambil nyari-nyari peluang juga pas itu. Peluang apa jadi nih? Peluang buat setelah lulus kan. Terus akhirnya gimana tuh ceritanya? Ya udah, aku 9 Mei 2018 aku lulus. Tapi kan aku belum wisuda, Ra. Wisudanya tuh Agustus. Di sela-sela waktu yang sambil aku nunggu wisuda itu, aku sambil apply. Terus kamu itu coba-coba kemana? Sebenarnya aku tuh daftar kerja juga, Ra. Di Semarang, daftar kerja. Terus ya ikut ISEC lagi, ISEC yang Global Talent. Oh, kalau Global Talent itu bedanya apa sama Global Volunteering? Kalau yang volunteer tadi kan cuma membantu anak-anak yang benar-benar non-paid, yang kita membantu gitu kan. Kalau yang Global Talent itu sebenarnya internship ke luar negeri gitu. Jadi kita kan ada magang juga sebenarnya kalau di kampus. Di kampus boleh magang juga, cuma internship yang aku ambil di Jerman itu memang aku sengaja ngambil setelah lulus sekalian. Soalnya kan aku udah lumayan ketinggalan banget kalau yang di Undip. Takutnya aku lulusnya lama kalau aku ngambil Global Talent-nya pas aku kuliah kan. Jadi ya udah pas aku selesai kuliah aja aku ngambil, tapi pas itu aku kayak punya target. Pokoknya setelah aku lulus ini aku langsung berangkat gitu loh. Pokoknya intinya tuh gitu. Terus jadi aku wisuda 2 hari kemudian, kalau nggak salah pas sehari kemudian ya, itu aku langsung berangkat ke Jerman. Setelah wisuda langsung bener-bener, makanya cepet-cepet. Terus di sela-sela waktu itu kan masih ngurus visa, ngurus packing, ngurus insurance, ngurus nanti rumahnya di mana dan sebagainya, tapi ya akhirnya bisa terlewati. Jadi Global Talent itu salah satu programnya ISEC. Ya, itu salah satu program unggulan lah. ISEC tuh punya banyak program. Kalau nggak salah 3 program. Global Volunteer, sama satunya tuh Global Entrepreneur kalau nggak salah. Terus yang satunya Global Talent. Kalau yang Global Talent ini itu mengajak orang-orang ya mahasiswa untuk magang di luar negeri. Jadi biar mereka punya pengalaman kerja yang berbeda sama mahasiswa-mahasiswa lainnya gitu. Wih, menarik nih. Aku baru tahu loh, deh. Ini informasi yang sangat penting loh. Kalau ternyata ISEC punya program itu gitu. Terus, coba aja lihat di websitenya dia isec.com. Kalau enggak, ada Instagramnya juga, bisa ngelihat banyak programnya. Dan ada web portalnya sendiri. Ya, lagi-lagi aku ini nggak di-endorse ISEC ya. Enggak. Ceritain lagi dong deh lebih lanjutnya. Gimana kamu bisa menemukan hal itu dan kamu mendaftar Global Talent-nya itu? Pas sebelum Global Volunteering, sebelum aku ke Cina tuh sebenarnya aku udah lumayan pengen ikut yang Global Talent ini, tapi kan masih internship sekalian selesai lulus aja. Terus ya udah, aku setelah lulus ngelihat ISEC lagi, ada seminar pas tuh, Ra. Ada seminarnya itu ngasih tahu kalau ada Global Talent dari ISEC pakai portal. Terus ya ngikutin, terus ada sesi tanya jawabnya, terus akhirnya buka websitenya, ngelihat banyak lowongan, terus nyari yang sesuai sama passion sama backgroundku. Kan ada tulisannya di situ preference background, skill, sama mulainya kapan, terus akhir internshipnya kapan, terus syaratnya apa aja, ya pokoknya macam-macam lah requirement-nya. Terus akhirnya aku daftar, terus diterima. Ya wawancaranya online juga, Ra, kayak gini sama manajernya. Tapi pakai bahasa Inggris gitu kan? Itu juga deg-degan, Ra, baru pertama kali wawancara, dia ngomong apa, jelasin apa. Ya lihat dari YouTube juga. Itu bener-bener wawancara pertama aku kan, Ra. Ya udah akhirnya ya keterima, terus ngurusin ini itu. Sebenarnya udah disuruh berangkat sebelum aku wisuda, Ra. Terus aku minta izin kan, maaf Pak, ini saya masih harus wisuda, jadi berangkatnya aku agak mundur gitu. Sebenarnya ya merekanya bilang nggak apa-apa gitu. Terus ya udah akhirnya berangkat. Itu persyaratannya apa aja di Transkrip iya, terus CV atau resume. CV-nya tuh yang bener-bener
singkat, padat, dan jelas gitu loh, Ra. Jadi nggak usah yang terlalu panjang-panjang. Mereka malah lebih seneng yang simple. Terus, apalagi ya? Motivation letter pasti ya. Terus ada surat dari dekan kalau nggak salah waktu itu. Karena kan aku belum lulus sebenarnya, tapi udah diterima. Jadi aku harus ngelampirin kalau nama Puspita Dea udah lulus sidang tanggal 9 Mei, tapi belum wisuda gitu intinya. Minta perpanjangan waktu buat aku wisuda dulu, baru aku berangkat ke Jerman gitu. Oh gitu. Itu kamu kerja di mana tuh? Maksudnya perusahaan apa di Jerman dan bagian apa? Pas itu aku internship-nya di Roche Diagnostic di Mannheim di Jerman. Itu bagian komunikasi, tapi sebenarnya nama job title-nya sih business analyst. Tapi lebih ke komunikasi globalnya gitu, Ra. Ngurusin email, ngurusin sosmednya mereka, kayak ada G+ community, ya lebih ke IT team sebenarnya, Ra. Iya. Walaupun job title-nya business analyst, itu kan orang pasti mikirnya, wah ini berhubungan sama bisnis dan lain sebagainya kan. Ternyata job desk-nya itu emang nggak jauh beda dari jurusan kamu, ya kan, komunikasi. Jadi ada kesulitan? Awal-awal mesti kayak nyesuaiin, ya proses adaptasinya yang agak-agak susah sih pas pertama itu. Tapi ya lama-lama ya bisa menyesuaikan. Itu kan sebenarnya bukan bagian IT banget sih. Namanya tuh Rose Excellent in Sales and Service. Jadi ya tetap ngurusin bisnis juga. Maksudnya kan kita punya stakeholder banyak. Nggak cuma dari customer, tapi lebih ke bisnis stakeholder-nya, dan itu global. Jadi nggak cuma orang Jerman aja, tapi dari orang luar negeri. Ya, ada yang dari Singapura, ada yang dari India, dari US. Ya pokoknya nggak cuma di Jerman aja gitu. Dan untungnya aku nggak perlu pakai bahasa Jerman di situ. Mereka malah nggak mempersyaratkan itu, malah nggak mempermasalahkan kalau aku nggak bisa bahasa Jerman sama sekali. Dan malah disediain ada les. Jadi di kantor itu ngebuka satu kelas gitu loh, Ra, sama teman-teman Isaac yang lain buat belajar bahasa Jerman gratis. Ini seru. Jadi kayak les lagi tapi di kantor. Ya bersyukur, maksudnya nggak cuma kerja, nggak cuma belajar. Aku bisa bahasa Jerman sedikit-sedikit lah, tapi kan tetap ngomong sehari-hari tetap pakai bahasa Inggris, jadi aku nggak apa-apa ya. Sampai sekarang juga aku masih belajar dikit-dikit lah bahasa Jerman biar nggak lupa-lupa banget. Karena kan aku tadi sebenarnya mau nanya ini, waktu di Jerman itu kan memang mereka kebanyakan pakai bahasa Jerman. Bahkan kalau misalnya kuliah pun tes bahasa Jermannya lah, itu kamu berarti nggak mengalami itu ya, karena emang nggak pakai bahasa Jerman sehari-harinya. Enggak, aku daily conversation-nya pakai bahasa Inggris terus, jadi nggak ngalami tes-tes itu. Untung. Karena setauku bahasa Jerman itu kan termasuk bahasa yang susah dipelajari juga kan. Untungnya kamu daily conversation-nya pakai bahasa Inggris. Nah, waktu di Jerman itu berarti itu full payment atau gimana di sana tuh? Itu pakai ya biaya sendiri. Maksudnya mereka ngasih gaji sih, tapi kan tetap dipotong sama tax, tetap kita harus bayar insurance dan sebagainya. Terus rumah juga kita dibiayain sendiri gitu. Maksudnya dari gaji yang kita dapat satu bulannya berapa gitu kan, terus ya udah kita alokasikan sendiri, kita buat kebutuhan sehari-harinya apa aja. Tapi ya dibantu sama Isaac, maksudnya ngurus visa, ngurus kita tinggalnya di mana, itu Isaac yang bantuin kita. Bahkan insurance-nya, aduh kamu pakai insurance yang ini aja atau pakai yang ini. Isaac biasanya ngasih banyak informasi, jadi sebelum kita berangkat pun nggak kayak kita sendiri berangkat gitu, nggak, tapi mereka full support juga. Mereka bahkan nyiapin juga buat nyambut kita, intinya kayak nganterin kita juga. Pas itu aku disamperin sama anak Isaac juga pas di bandara, terus dia foto dulu gitu-gitu kan, terus ada incoming preparation seminar. Pas sampai di sana juga dijemput sama orang Isaac, jadi ya nggak sendirian, ada badinya juga dan dipantau terus. Jadi Isaac itu nggak
ya ini bukan endorse Isaac lagi ya. Isaac itu juga membantu kita dari sebelum kita berangkat, preparation-nya seperti apa, sama pas sampai di sana pun itu benar-benar mereka responsible gitu. Ya, benar. Kan kamu memutuskan untuk internship di Jerman. Nah, pengalaman yang paling menarik yang nggak bisa kamu lupain waktu kamu internship itu apa? Dari perbedaan culture, bahasa juga udah beda. Menurutmu, wah ini nggak bakal bisa aku lupain seumur hidup. Itu yang apa? Apa ya? Ya paling kerjanya itu, maksudnya di situ kerja sama orang yang benar-benar lebih tua dari aku. Aku paling kecil sendiri, dan aku orang Indonesia sendiri di departemen itu. Terus temennya juga semua baru-baru, ini di mana, itu pertama kali aku ke Eropa, aku nggak ngerti bahasa Jerman apa, nggak ngerti sama sekali, cuma punya pegangan satu kamus doang. Terus bener-bener, ya itu, mereka tuh orangnya kayak kaget gitu kan ngelihat kita, apalagi kan apa, kita Asia, mereka kayak siapa kui gitu-gitu. Kalau sini kan wah boleh gitu kan, tapi kalau di sana kan pendatang ngapain nih kesini gitu-gitu kan, ya tetap mereka pasti agak-agak mandang gimana gitu kan, tapi ya udahlah, cuek aja. Orang sana tuh lebih individualis sebenarnya, Ra. Jadi kayak mereka tuh bodo amat, nggak terlalu ngurusin. Bahkan kita yang di sana bawa koper berat pun, mereka itu kalau ngelihat itu ya nawarin bantuan. Kalau kita beneran nggak mau ya nggak bakal mereka paksa buat kita bantuin atau dibantuin sama mereka tuh enggak. Ini yang pas pertama datang ya di station itu bener-bener toiletnya bersih dan harus bayar masuk ke toilet. Terus ya kayak apa-apa di situ juga serba mahal, tapi ya worth it gitu loh. Tapi apa ya, pengalaman yang paling unik ya paling adaptasinya itu sih sama orang-orang di sana pas pertama kali datang, gimana caranya kita biar nggak kaget banget gitu loh, Ra. Kan kadang aku juga, ya ampun nih siapa, aku tersesat nggak ya, aku nyasar nggak ya, ini aku sampai nggak ya. Terus bener-bener SIM card nggak ada, Ra. Ya nunggu, bener-bener aku tuh minta didaftarin sama temenku dulu SIM cardnya, gara-gara di situ beli nomor tuh nggak segampang di Indonesia yang cuma beli nomor terus diganti gitu, nggak. Mereka bener-bener identification-nya banyak gitu loh, Ra. Jadi harus, oh ini bener ya namanya ini, nomor paspor dan sebagainya. Jadi baru bisa tuh dipakai nomor Jermannya. Terus ya orang-orang di situ, ya belajarnya sih orang-orang di situ kayak kuat-kuat gitu loh, Ra. Sama sehat-sehat. Soalnya mereka seringnya jalan kaki, walaupun mereka udah kayaknya kayak apa misalnya gitu ya. Tapi tetap mereka masih suka tetap naik sepeda ke kantor, jalan kaki kemana-mana, lebih menghargai antri yang antri, jalan ya jalan, tertib gitulah, pokoknya bersih juga. Kalau menurut aku, ya banyak hal yang aku kagumi sama negara Jerman gitu. Oh iya, internet. Kalau orang Jerman tuh malah mereka seadanya, jadi cuma pakai WhatsApp, ya udah WhatsApp doang. Terus kalau masalah kantor aja ya cuma pakai Google Hangouts gitu tok, yang cuma boleh diakses sama orang-orang kantor doang. Jadi mereka benar-benar menomorsatukan privacy, security, dan keamanannya mereka gitu loh. Bahkan mereka tuh jarang pakai Instagram gitu, foto apa cuma sesekali doang. Terus bahkan ada yang nggak dibolehin, kayak ini jangan dipublish ya, jangan ini ya. Pokoknya mereka lebih ke private gitu, Ra, orangnya. Gitu. Ya walaupun aksesnya mereka sebenarnya bisa akses apa aja, cuma mereka itu orangnya agak parnoan. Ya kayak contohnya temen aku deh di situ ya, collegeku salah satunya di tempat kerja situ, kan udah tahu kalau laptop ada kameranya di tengah gitu kan, Ra. Mereka tuh sampai takut bener-bener di selotip, ditutup. Takut kalau dihack, takut kalau apa, dan ya pokoknya mereka lebih insecure gitu loh orangnya. Mereka cuek, tapi lebih insecure ya. Itu personal opiniku aja sih, tapi ya semuanya baik-baik kok orang-orangnya. Itu tergantung kita juga gimana caranya kita adaptasi sama orang. Kamu selama 1 tahun kan kerja di Jerman? Iya. Selama 1 tahun itu lebih banyak betahnya atau nggak betah? Jujur nih. Lebih banyak betahnya. Kenapa? Iya,
Ya gimana ya, pas di situ bener-bener ngerasain yang kayak hidup sendiri, yang bener-bener sendiri gitu, Ra. Di situ kan ngurusin rumah. Rumah kan sewa sendiri ya, kayak ngontrak sendiri gitu loh, Ra. Ya, ada satu flatmate-nya sih satu, tapi bener-bener ngurusin rumah sendiri, mulai dari pajaknya, bayar tagihan listrik, bayar tagihan wifi, bayar tagihan ini, tagihan itu, terus apa ke kantor juga pakai tram, nggak punya kendaraan apapun. Kan mereka juga nggak ada bus kan, ya ada bus tapi cuma sesekali doang, tapi kan pakainya tram yang apa listrik itu loh, Ra. Bener-bener ya, wah aku nggak pernah kayak gini sebelumnya, semuanya hal-hal yang baru, terus bahasanya juga baru, orang-orangnya kan bener-bener, ya ampun perasaan aku tuh nggak pendek-pendek banget, tapi di sini kok aku kayak pendek banget orangnya. Terus ya ketemu teman-teman banyak, nggak cuma dari Jerman aja, ketemunya kan orang banyak juga, kan nggak cuma ISEC interns-nya tuh nggak cuma dari Asia aja, tapi hampir dari banyak negara kok, Ra. Jadi aku tidak kesepian, Ra. Apalagi makanannya, Ra. Di sana makanannya aku naik berat badan parah, Ra, di situ. Oh iya, berarti kamu cocok nih sama makanan di Jerman. Di situ aja banyak banget jualan roti. Terus semuanya benar-benar fresh made yang kamu masuk ke kayak Indomaretnya gitu lah istilahnya, kayak Alfamart apa yang agak besar gitu kan namanya, Aldi supermarket, terus Netto supermarket, itu bener-bener deket rumah. Terus mereka pagi-pagi tuh selalu menyediakan roti yang masih panas. Jadi ya beli, ya paling enak roti sih, kan Jerman terkenalnya country of bread. Oh iya. Iya, pokoknya roti, terus pretzel, apapun. Ya pokoknya banyak makanan-makanan yang bikin kita gemuk. Kan di situ nggak sengaja ketemu sama orang Indonesia kan, yang PPI kota itu juga. Terus mereka juga bilang, kamu juga naik berat badan kan di sini. Di sini udaranya tuh lebih bersih, jadi semuanya tuh bisa terserap dengan tubuh dengan baik gitu. Jadi kita tuh gampang naik berat badan dan kita tuh jarang sakit di sini. Mereka tuh gitu. Soalnya mereka juga takut kalau sakit aja insurance-nya macam-macam, tapi enaknya di situ semuanya udah terjamin gitu loh, Ra. Misal kita sakit. Aku kan di bagian IT kan di company-ku. Tapi walaupun itu aku tetap dapat hak gitu. Misalnya aku sakit atau apa, tinggal ke rumah sakitnya situ. Kan soalnya company-nya tuh bioteknologi sama farmasi sama diagnostik gitu kan. Ya tetap ada kaitannya sama rumah sakit, alat-alat kesehatan, obat-obatan gitu. Ada rumah sakitnya juga, kliniknya gitu di kantor. Aku sering sakit sih, Ra, sebenarnya di situ ya, kayak pilek, pusing, pernah sampai iritasi telinga, tapi tetap mereka tuh ngasih obat gitu dan free, gak ada bayar apa-apa lagi karena udah ditanggung sama company-nya gitu. Kesejahteraannya terjamin lah ya kalau di sana. Kalau menurutku sih plusnya ya itu. Waktu di Jerman kan setahun. Waktu itu ada nggak momen-momen yang kamu tuh kepikiran, aduh aku pengen pulang aja gitu? Apa ya, paling pas momen lebaran sih. Gimana tuh rasanya puasa di Jerman? Pas pertama kali puasa, lebih dari 12 jam kalau nggak salah. Buka puasanya tuh sekitar 8:30 malam, jam tidurku udah berantakan banget. Tapi ya nyiapin makan sahur, yang gampang-gampang gitulah, Ra. Tuh aku jarang sahur malah. Pas lebaran itu aku nggak pulang ya, kayak sedih. Di Jerman tadi udah, ada nggak deh yang mau kamu ceritain lagi deh waktu kamu di Jerman? Apa ya, paling serunya bareng sama teman-teman, terus keuntungannya mempunyai visa yang udah masuk ke Eropa, yang visa Schengen itu loh, yang bisa kita bisa jalan-jalan ke seluruh negara Eropa, Oh cuma iya pakai iya. kan European Union kan, jadinya bisa jalan-jalan kemanapun, deket, terus cuma pakai kereta, kemana-mana gampang. Jadi aku nggak ada motor, nggak ada mobil, nggak ada apapun itu ya fine-fine aja gitu loh. Nggak takut kayak nyasar, nggak. Soalnya nggak tahu ya, aku jarang nyasar lah di situ kalau nggak salah. Soalnya bener-bener gampang gitu loh rutenya, karena kan alhamdulillah di Mannheim itu deket dari mana-mana. Kotanya nggak terlalu besar sih, Ra, termasuk kota kecil.
tapi apa-apa deket, dan dia itu punya julukan kuadrat. Maksudnya kayak square gitu loh. Bentuknya tuh kotak. Apanya nih? Jalannya atau apanya? Jalannya di situ kayak kalau dari maps-nya itu bener-bener kayak ada kotak-kotaknya gitu. Jadi alamatnya bukan nama jalannya Simpang 5 nih. Simpang 5 kan ada jalan Ahmad Yani, ada jalan apa-apa gitu kan. Nah, kalau di situ tuh jalannya tulisannya A1, L1, Q1 gitu-gitu, Q2, Q3. Jadi di tengah kotanya itu pakainya huruf abjad, bukan nama jalan, tapi huruf abjad. Itu termasuk salah satu keunikannya sih di Mannheim. Iya, aku juga baru tahu ada nama jalan kayak gitu. Itu kan pernah merasa pusing tentang kerjaan nggak sih? Kayak tertekan sama pekerjaanmu di sana? Pernah pas sebelum Natal, kita kan dikasih libur panjang banget, 1 bulan. Kita punya jatah libur tuh 30 hari, Ra. Jadi kan eman-eman kalau misalnya aku nggak pakai pulang kan. Jadi banyak kerjaan, banyak project, terus aku juga harus mikir, tiket pulang, harus mikir nanti keluargaku juga datang juga kan, ibuku sama adikku kan kesana juga, terus ya kayak gimana caranya bagi waktu pas kerjaan, ngebut deadline, sama ngurusin kepulangan sama keberangkatan adikku sama ibuku juga, terus ya pokoknya itu situasi yang kayak aduh aku pengen cepet liburan, udah pengen cepet-cepet selesai gitu, akhirnya bisa terlewati dengan baik gitu lah. Setelah kamu internship dari Jerman ini, habis itu kamu ada kegiatan lain nggak deh? Ya aku balik, terus aku daftar lagi. Global Talent lagi? Oh, untuk negara mana? Itu awalnya UK.